Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Kali ini saya mau mereview sedikit hasil pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Jadi kita harus mengakui kehebatan Jepang dan kita kalah dengan skor yang cukup mencolok 4-0. Dan saya pikir dari awal berjalannya babak pertama sampai terakhir, sebenarnya di babak pertama Indonesia main bagus dan itu dibuktikan dari beberapa peluang emas yang didapatkan sama Indonesia, tapi tidak mampu dimanfaatkan oleh striker-striker kita atau penyerang kita. Nah, yang pertama ada peluang dari Ragnar Oratmangun karena ada kesalahan antisipasi bola dari pemain belakang Jepang dan bola itu kemudian bergulir dan direbut oleh Ragnar Oratmangun, tapi sayangnya tidak mampu dituntaskan menjadi sebuah gol oleh Ragnar Oratmangun. Kemudian ada beberapa peluang juga, sekitar 2 atau 3 peluang kemudian yang asisnya itu dari Yance Sayuri atau Yakob Sayuri dan Kevin Dix, teman-teman. Nah, di situ kita lihat kekurangan kita ada di mana, sangat mencolok. Kekurangan kita ada di posisi depan, posisi striker, teman-teman. Di mana kita tahu kita punya pemain depan atau striker kita tidak punya kecepatan dan kita mengharapkan bola-bola liar di depan gawangnya Jepang, teman-teman. Ketika ada crossing atau umpan silang dari Kevin Dix dan Yance Sayuri, saya pikir bola itu harusnya bisa dikonversikan menjadi satu gol. Ketika diumpan sama Kevin Dix itu kita lihat Rafael Struijk sedikit terlambat. Nah, di sini saya bingung juga teman-teman, kenapa Sintayong ketika kita tertinggal 4-0 tidak mencoba untuk menurunkan Hoki Caraka. Karena kita tahu Hoki Caraka ya tetap menghuni bangku cadangan, teman-teman. Sedangkan di pertandingan kali ini saya pikir Rafael Struijk tidak bermain begitu bagus, teman-teman. Karena ada satu peluang yang harusnya bisa dikonversikan menjadi gol oleh Rafael Struijk tapi tidak bisa dimanfaatkan, teman-teman. Nah, kemudian akhirnya di menit ke-36 kita kebobolan dari skema serangan yang cukup bagus dari Jepang dan sebenarnya itu on goal atau gol bunuh diri dari Justin Hapner. Sebenarnya tidak apa-apa teman-teman karena itu sebenarnya bola antisipasi tapi masuk ke gawang kita sendiri. Dan akhirnya kita harus mengakui keunggulan Jepang jadi 4-0 ya, dan kita punya pemain anyar Kevin Dix. Saya pikir dia bermain bagus sekali malam ini. Yang menjadi catatan adalah dia cedera karena dia berhadapan dengan Mitoma. Ya, sering terjadi duel antara mereka berdua, antara Kevin Dix dan Mitoma, teman-teman. Nah, di sini sampai-sampai Kevin Dix itu harus cedera dan ditarik keluar, kemudian diganti sama Sandy Walsh. Nah, ketika ada beberapa pergantian, saya pikir ya sebenarnya peluang itu ada. Cuma tidak bisa dimanfaatkan dengan ya cukup baik begitu. Dan kita lihat transisi bertahan ke menyerang Indonesia itu malam ini tidak terlihat begitu baik, teman-teman. Sebaliknya juga menyerang ke bertahan saya pikir agak sedikit terlambat dan ya kita tahu kualitas Jepang seperti apa, mereka punya kecepatan di lini depan ya, untung saja ya Kubo tidak main, teman-teman. Takefusa Kubo tidak bermain. Entah kenapa alasannya tidak diturunkan sama pelatih Jepang. Dan ya dengan tidak turunnya Kubo saja kita sudah kebobolan 4-0, teman-teman. Dan kita lihat mereka punya kecepatan, akselerasi juga bagus, umpan 1-2 mereka bagus. Dan ya itu kita kalah di situ, teman-teman. Akhirnya kita harus mengakui kekalahan kita di kandang sendiri dan kita punya sisa cadangan 5 pertandingan lagi, teman-teman. Dan 5 pertandingan ini saya pikir kita harus bisa manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin ya. Kita kalah dari Jepang tidak masalah. Kenapa saya bilang tidak masalah? Karena secara kualitas kita jauh di bawahnya Jepang dan kalau kita lihat dari peringkat FIFA itu Jepang ada di peringkat 100 bukan 100 tapi 15 dan Indonesia ada di 130, teman-teman. Itu jomplang sekali, jaraknya cukup jauh. Ya, dari peringkat FIFA saja sudah bisa dibuktikan bahwa mereka kualitasnya di atasnya kita. Dan kembali lagi bahwa kita punya sisa pertandingan itu tinggal 5 dan harus bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Nah, tanggal 19 kita harus lawan Arab Saudi. Nah, wajib hukumnya tidak bisa tawar-menawar, apapun itu tidak bisa ditawar dan kita harus menang lawan Arab Saudi. Itu harga mati, teman-teman. Kenapa saya bilang harga mati? Karena sekarang posisinya Arab Saudi di peringkat ketiga dan kita ada di paling bawah dan jaraknya itu sekitar 3 poin, teman-teman. Karena mereka dari urutan 2 sampai ke urutan 5 itu, 4 itu poinnya sama, cuma perbedaannya ada di selisih gol. Nah,
Kalau Indonesia bisa kasih kalah Arab Saudi tanggal 19, Indonesia bisa saja ada di posisi 3 atau ada di posisi 2. Dengan catatan Indonesia tidak boleh kebobolan. Dan kalau misalkan kita bisa menang lawan Arab Saudi, kita bisa ada di peringkat 3. Semakin membuka harapan untuk maju ke babak berikutnya. Kemudian kita masih punya cadangan pertandingan di home lagi. Kita masih punya 3 pertandingan home. Dan ini harus bisa dimanfaatkan. 3 pertandingan home-nya kita. Kita akan lawan Arab Saudi tanggal 19 besok. Kemudian di bulan Maret itu kita akan lawan Bahrain dan juga Cina, teman-teman, di bulan berikutnya. Nah, sisa 3 pertandingan home-nya kita itu harus bisa dimanfaatkan. Setidaknya kita harus menang di 3 pertandingan ini. Iya kan? Kalau kita menang di 3 pertandingan ini, maka kita punya poin 12. Dan minimal kita imbang dengan Australia, teman-teman. Ya, itu harga mati, teman-teman. Tidak bisa tawar-menawar. Itu harus bisa dimanfaatkan. Nah, kita lupakan Jepang. Kita fokus lagi di pertandingan melawan Arab Saudi. Kenapa saya bilang kita lupakan Jepang? Karena sekarang Jepang itu target mereka memang menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Dan kita tahu kualitas mereka ya tidak bisa diragukan. Pemain-pemain mereka itu bermainnya di grade A dan grade B, teman-teman. Dan juga klub-klub yang punya nama, klub-klub besar. Sedangkan kita Indonesia hanya beberapa saja yang bermain di klub-klub yang punya nama atau klub besar. Dan kalau kita lihat Jepang itu dari belakang sampai ke depan ya, kipernya saja main di Parma, teman-teman. Ya sering bertemu lah dengan JIC. Cuma mereka bertemu ya di belakang, teman-teman, sama-sama pemain belakang. Nah, dan kemudian kita punya beberapa pemain juga yang bermain di liga-liga top Eropa. Nah, kita bisa manfaatkan itu ketika kita lawan Arab Saudi nanti. Lawan Arab Saudi wajib hukumnya 3 poin supaya kita bisa jaga asa untuk lolos ke round keempat atau babak playoff. Di babak playoff kita tanding lagi, kalau menang kita bisa lolos Piala Dunia. Nah, itu hukumnya, teman-teman. Dan juga sisa 2 pertandingan home, 3 maksud saya, ya, Arab Saudi, Bahrain dan Cina, itu harus dimenangkan oleh Indonesia. Oke lah, kita kalah dari Jepang malam ini, tidak masalah, teman-teman. Tidak masalah menurut saya. Karena apa? Karena memang ya seperti yang saya bilang tadi, kualitas mereka di atasnya kita, dan memang mereka ya tutup mata saja lawan kita pasti mereka menang, teman-teman. Karena kualitasnya beda jauh. Ya walaupun kita tidak kalah-kalah amat dalam soal kualitas, teman-teman. Tetapi kita lihat tadi, di mana kita punya striker, kita punya pemain depan, itu tidak bisa konversikan satu peluang emas menjadi sebuah gol. Tapi kita apresiasi apa yang sudah mereka buat malam ini. Mereka berusaha mati-matian supaya tidak kalah, tetapi akhirnya kalah. Itulah pertandingan, teman-teman. Jangan sampai kita hujat mereka, jangan sampai kita ya, hina-hina mereka atau apapun itu, head comment terhadap mereka. Jangan, teman-teman. Kita dukung mereka. Karena mereka sudah melakukan yang terbaik. Sampai-sampai pemain anyar kita, Kevin Dix, harus cedera. Dan ya, semoga cederanya tidak parah. Supaya lawan Arab Saudi dia bisa bermain lagi. Dan lawan Bahrain dia bisa bermain lagi. Dan juga sisa pertandingan, ya 3 pertandingan home-nya kita harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, ya, harapan kita untuk melihat Indonesia dari Piala Dunia akan semakin tipis, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan ayo kita dukung timnas. Kalah, menang, ataupun imbang, kita harus tetap dukung mereka. Bravo Garuda. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.